kasih. Berkat rahmat Tuhan, pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk mengikuti acara perbaktian Youth Week of Prayer. Pada kesempatan kali ini, saya ingin terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sinaga, kepada Bapak Pakpahan selaku ketua yang membawahi Pemuda Advent, kepada seluruh partisipan yang melayani, baik itu pengkhotbah, begitu juga kepada Bapak dan Ibu serta saudara-saudari, dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada para tamu yang tetap setia. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Abang Raymond, kepada Welin dan Tasya pada host kali ini, kepada Sis Ida dan Kak Natalia yang sangat membantu kami dalam berkomunikasi kepada partisipan, kepada Ishak dan Kaema yang telah membantu dalam membuat lagu tema kita sepanjang acara Youth Week of Prayer, dan serta seluruh pendukung sehingga acara kita sampai saat ini dapat berjalan dengan baik. Baik. Judul Minggu Sembahyang Kebaktian kita pada hari ini di hari kelima, hari Kamis, yaitu Tuhan, aku akan pergi, ampuni diriku. Ayat intinya terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebelum saya melanjutkan pembahasan kita kali ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu. Pada saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu, Kamu berkati pembicara, akan berbicara sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga yang mendengarkan, sehingga dapat mengerti dan terapkan, sehingga pada saat kedatangan-Mu yang kedua kali kami dapat bersama-sama ikut ya Bapa bersama-Mu. Inilah doa kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beberapa saat yang lalu, saya membaca sebuah cerita mengenai seorang ayah dari Spanyol, yaitu cerita tentang Paco dan ayahnya di Spanyol, yang pergi meninggalkan ke kota Madrid. Yaitu anaknya itu Paco pergi meninggalkan ayahnya ke kota Madrid. Merasa penuh dengan penyesalan, ayahnya menuliskan sebuah pesan di koran. Isinya seperti ini. Paco, temui aku di Hotel Montana pada Selasa siang. Engkau diampuni, dari ayahnya. Karena pada saat itu nama Paco adalah nama yang sering digunakan di Spanyol. Ketika sang ayah tiba di hotel, ia menemukan 800 orang muda dengan nama Paco. Semuanya menunggu ayah mereka. Mereka semua menunggu ayah mereka karena mereka percaya bahwa pada hari itu mereka akan diampuni. Lalu kita pada saat ini, apa kebutuhan terbesar kita? Jika kebutuhan terbesar kita adalah informasi, maka kita membutuhkan pengajar. Jika kebutuhan terbesar kita pada saat ini adalah teknologi, maka Tuhan akan memberikan kepada kita ilmuwan. Tetapi jika kebutuhan terbesar kita adalah sesuatu yang lucu, lelucon, maka Tuhan akan memberikan kepada kita komedian. Tetapi apa sebenarnya kebutuhan terbesar kita pada saat ini? Kebutuhan terbesar kita pada saat ini adalah pengampunan. Jadi Allah mengirimkan kepada kita seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Selanjutnya ada cerita di dalam Yohanes 8 ayat 1-11. Cerita Tuhan Yesus dengan judul Tuhan Yesus mengampuni wanita yang berbuat dosa. Kita semua pada saat ini pasti sudah sering mendengar akan cerita ini. Apa sih hal yang dilakukan perempuan tersebut sehingga orang-orang di sana menganggap bahwa wanita ini sangat berbuat najis dan sangat perlu untuk dihukum? Di dalam kitab Yohanes 8 menceritakan kisah yang sangat dramatis, di mana ketika Yesus sedang mengajar di Bait Allah, seorang wanita tertangkap berbuat suatu perzinahan.
Lalu para pemimpin agama di dalam bait tersebut membawa wanita itu ke bawah kaki Yesus. Mereka menuntut Yesus untuk masa depan wanita ini berdasarkan hukum Musa. Mereka bilang di dalam Yohanes 8 ayat 5, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka bertanya kepada Yesus pada saat itu. Di dalam buku Ellen G. White, The Desire of Ages, halaman 460, tertulis, rasa penghormatan mereka yang pura-pura menyelubungi rencana jahat yang terpendam dalam hati mereka untuk membinasakan dia. Mereka telah menggunakan kesempatan ini untuk menyalahkan dia dengan berpendapat bahwa apa saja yang diambilnya, mereka akan mendapat alasan untuk menuduh dia. Dia di sini adalah Tuhan Yesus sendiri. Selanjutnya, seandainya ia membebaskan wanita itu, ia mungkin dituduh menghina hukum Musa. Seandainya ia menyatakan wanita itu patut dibunuh, ia dapat dituduh kepada orang Roma sebagai seorang yang mengambil kekuasaan yang menjadi hak mereka. Dengan kata lain, apapun yang diperbuat Yesus, apapun keputusan yang diperbuat Yesus, mereka pasti akan membuat keputusan Yesus itu menjadi alasan untuk menuduh Yesus. Pada saat itu, mereka semua yang kembali ke cerita dalam Yohanes 8 ayat 1-11, semua yang hadir pada saat itu memandang kepada Yesus. Mereka menanti-nantikan apa sih jawaban Yesus mengenai hukum Musa yang mereka sudah tanya tadi. Tetapi Yesus tidak menjawab. Mereka terus bertanya-tanya kepada Yesus hingga pada satu ketika di dalam Yohanes 8 ayat 7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu pada saat itu, Yesus dan wanita itu pun melihat di sekeliling mereka bahwa tidak ada satu orang pun yang tetap berdiri dan tetap berdiri menghadap mereka. Lalu di dalam Yohanes 8 ayat 11, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Sedikit flashback. Jadi pada saat mereka menanti-nantikan jawaban dari Yesus, Yesus sudah berkata demikian, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tetapi pada kenyataannya tidak ada seorang pun yang tidak berbuat dosa. Mereka semua berbuat dosa. Mereka semua pergi dari hadapan Yesus dan wanita itu. Tetapi Yesus di sini berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kita lihat di sini bahwa kembali lagi pengampunan itu tetap diberikan kepada Yesus walaupun pada saat itu wanita tersebut sudah melakukan hal yang sangat tidak baik yang mereka semua beranggapan bahwa wanita tersebut harus dihukum. Yesus memulihkan kehidupan wanita tersebut yang sudah melakukan hal yang tidak baik dengan berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sangat menarik untuk diperhatikan. Ada dua kejadian di mana Allah menulis dengan jarinya, yaitu di dua loh batu, terdapat dalam Keluaran 31 ayat 18. Dan yang kedua di permukaan dinding, di dalam Daniel 5 ayat 5. Di dua loh batu, Allah menuliskan hukumnya yang kekal. Dan di permukaan dinding, Allah menuliskan hukuman mati kepada raja yang keji bernama Belzazar. Kita perhatikan bahwa yang Allah tulis di atas batu adalah kekal, tak dapat diganggu-gugat, dan ada untuk selamanya. Lalu kita bertanya,
apa yang Allah tuliskan di tanah? Kita dapat katakan bahwa apapun yang Allah tuliskan di tanah adalah sesuatu yang Ia rindukan untuk terhapus. Karena apapun yang tertulis di tanah, angin, dan hujan pun dapat menghapus kata-kata itu pun sampai selama-lamanya. Dan tindakan Yesus yang menulis di tanah dengan jarinya menunjukkan kepada para penuduh bahwa pengampunan, pemulihan, dan kesempatan kedua tetap diberikan kepada wanita tersebut. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 kita dapat membukanya sendiri di rumah kita masing-masing. Tertulis, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Cerita selanjutnya adalah kembali lagi cerita ke pengampunan dari Allah. Pada saat ini saya pernah mendengar suatu cerita di mana suatu pendeta pada masa mudanya melakukan dosa yang berat, dan meskipun ia meminta pengampunan daripada Allah, ia membawa dosa itu seumur hidupnya. Ia tidak yakin bahwa di saat dia sudah berdoa, Allah mengampuni seluruh dosanya. Dan setiap harinya dia pun ketakutan karena dia teringat terus akan dosanya. Dia tidak percaya kepada Allah. Suatu hari, ia diberitahukan tentang seorang wanita tua yang mendapatkan khayal. Ia mendengarkan bahwa selama mendapat khayal, wanita itu bercakap-cakap dengan Tuhan. Setelah beberapa waktu, dia pun ingin mengetahui tentang wanita tua ini. Dia ingin mengetahui apakah wanita tua ini tahu akan dosa yang dia perbuat sebelumnya. Lalu dia mengumpulkan tenaga, dia mengumpulkan suatu keberanian, hingga pada satu ketika ia datang menemui perempuan itu di rumahnya. Pada hari itu dia pun datang ke rumah wanita tua ini dan bertanya, benarkah engkau sedang mendapatkan khayal? Lalu wanita ini pun menjawab, ya. Benarkah bahwa selama mendapatkan khayal ini engkau sering berbicara dengan Tuhan? Kembali lagi, pendeta ini pun bertanya, jika demikian engkau mendapatkan khayal kembali dan berbicara dengan Tuhan, bolehkah aku bertanya suatu hal kepadamu? Wanita ini pun penasaran, apa sih sebenarnya yang pendeta ini mau bertanya, tapi pertanyaannya bertele-tele dulu, nggak ke to the point apa yang mau dia tanya. Lalu pendeta itu setelah menurut dia siap untuk mendengarkan hal itu, dia pun bertanya kepada wanita itu. Tetapi pada saat itu wanita itu melihat pendeta tersebut dengan rasa penasaran, karena ia tidak pernah dimintai hal tersebut sebelumnya. Ya, saya akan sangat senang melakukannya. Pertanyaan apa yang ingin Anda titipkan untuk kutanyakan? Karena saking penasaran wanita tua ini, dia pun langsung bertanya kepada pendeta ini. Pada saat itu, pendeta pun itu bertanya, dapatkah engkau tanyakan dosa apa yang aku lakukan ketika masih muda? Wanita ini pun menjawab, ya, aku dapat bertanya, aku bisa mendapat penglihatan. Berapa minggu berlalu, pendeta ini mengunjungi wanita ini kembali. Tetapi pada saat itu, dia ingin bertanya, khayal apa yang wanita ini dapat? Setelah pendeta itu bertanya pada saat itu, dapatkah engkau menanyakan hal yang sudah kulakukan pada saat muda, pada saat muda? Terus pendeta ini pun bertanya, apakah engkau mendapat penghayal lagi? Ya, saya dapat, kata wanita tua ini. Apakah engkau berbicara pada Tuhan? Ya. Apakah engkau menanyakan dosa yang kulakukan saat muda? Ya, jawab wanita ini. Tetapi pada saat itu, walaupun pendeta ini sudah mengumpulkan tenaga, sudah mengumpulkan kekuatan dan keberanian untuk mendengar apapun jawaban dari wanita itu, tetapi tetap saja pendeta ini pun bertanya, dan sangat takut serta gemetar serta gugup
Lalu dia bertanya, "Jadi apa yang Tuhan katakan kepadamu?" Wanita ini memandang wajah pendeta ini dengan lembut dan menjawab, "Tuhan mengatakan padaku bahwa ia tidak mengingatnya." Di dalam Mika 7 ayat 18-19, "Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia?" Di ayat 19, "Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Yesus yang sama mengaruniakan pengampunan kepada pendeta tersebut. Dan wanita yang pada Yohanes 8 yang melakukan suatu tindakan yang keji, yaitu perzinahan, Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Pengampunan yang kekal berlaku juga untuk kita semua yang hadir di sini. Untuk kita semua umat-umat Allah yang percaya kepadanya dan yang mau mengaku dosa kita. Di dalam Yesaya 1 ayat 18 ditulis, "Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Pada saat ini, kita pun semua di sini pasti pada saat kita berdoa meminta pengampunan dari Allah, kita tetap takut dan tetap mengingat akan dosa tersebut. Tetapi setelah kita membaca firman Tuhan pada saat ini, marilah kita sama-sama tetap kembali bersemangat, tetap mempunyai pengharapan yang baru, karena Tuhan sendiri sudah bilang, "Saya mengampuni engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, "Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Kembali lagi kepada pelajaran yang kita baca tadi di dalam Yohanes 8 ayat 1-11. Apa yang terjadi dengan wanita yang terdapat dalam kitab Yohanes pasal ke-8? Apakah ia kembali kehidupan yang penuh dosa selanjutnya? Pada saat itu Tuhan berkata, "Pergilah. Aku tidak akan menghukum engkau. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Tapi kita belum tahu apakah selanjutnya dia tetap melakukan dosa karena Tuhan mengampuni dia. Mari kita baca selanjutnya pada kesimpulan kita malam hari ini. Di dalam Ellen G. White, The Spirit of Prophecy, volume 2, halaman 460, tulis, "Wanita yang bertobat ini menjadi salah seorang sahabat Yesus yang paling erat. Ia membalas pengampunan dan belas kasihannya dengan kasih yang penuh pengorbanan dan penyembahan. Setelah itu, ketika ia berdiri dengan penuh kesedihan di bawah salib dan melihat penderitaan pada wajah Tuhan, jiwanya tertusuk. Sebab ia mengetahui bahwa pengorbanan ini adalah untuk membayar semua dosa. Ia merasakan bahwa lembing yang menembus tubuh juru selamat seharusnya untuk dirinya. Hatinya sakit dipenuhi kesedihan akan masa lalunya, dan ia merasa bahwa kehidupannya yang penuh penyangkalan diri tidak dapat membayar karunia kehidupan ini, yang dibayarkan dengan harga yang tak ternilai." Kita bisa lihat dalam foto yang ada berada di kanan kita, Tuhan memikul salib yang sebenarnya itu adalah dosa-dosa yang kita perbuat. Apakah setelah kita mendengar firman Tuhan pada saat ini kita akan terus melakukan dosa? Apakah kita tidak kasihan gitu? Kita tidak mau untuk melakukan suatu pertobatan? Tapi saya percaya di sini, kita semua di sini yang sudah tahu akan firman Tuhan, praktiknya akan kita lakukan mulai dari hari ini, mulai dari pada saat ini.
kesimpulan lainnya yang dapat kita ambil, apa sih yang harus kita lakukan sehingga Tuhan mau mengampuni kita? Di dalam Lukas 17 ayat 3 dan 4, kita harus mengampuni. Apa yang dimaksud mengampuni di sini? Ayat tersebut mengumpamakan bahwa jika pengampunan Allah kepada kita tidak terbatas, maka seharusnya kita menjadi tidak terbatas terhadap orang lain. Maksudnya di sini adalah kita harus mengampuni orang-orang mungkin yang menurut kita melakukan kesalahan kepada kita, melakukan tindakan yang kurang baik kepada kita. Kita harus terlebih dahulu mengampuni jika kita mau diampuni oleh Allah. Selanjutnya, mengaku dosa. Mengaku dosa di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 kita dapat membaca dan membuka Alkitab. Ingatlah bahwa Tuhan itu setia dan hanya dapat mengampuni dosa kita dan membersihkan kita dari segala yang tidak kudus atau tidak benar. Tetapi hanya jika kita mengakui dosa, kita berdoa pada Tuhan, kita meminta pengampunan, kita percaya bahwa Tuhan akan mengampuni dosa kita. Lalu selanjutnya meminta pengampunan dalam Mazmur 51 ayat 9. Apa yang dimaksud di sini? Hal apa yang akan dilakukan Tuhan jika kita meminta pengampunan? Hal ini berarti kalau kita ingin mengakui dosa kita, maka Dia dapat menghapuskan dosa kita. Kemudian setelah kita mengakui dosa, kita akan menjadi lebih putih dari salju, dan dengan cara ini Tuhan dapat menciptakan hati kita yang bersih. Dan hal ini pastinya harus membuat diri kita makin semangat dan benar di dalam hidup Yesus. Kita saksikan bahwa setelah diampuni ini, wanita ini mengalami perubahan yang seutuhnya dalam kehidupannya. Rasa syukurnya kepada Yesus membuatnya menjadi pengikut Yesus. Dan yang paling di antara semuanya, satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa ia mengikuti Yesus hingga di kayu salib. Ketika kebanyakan orang pada saat itu meninggalkan Dia, bahkan banyak yang mengolok-olok Dia, memberikan cercaan yang tidak baik terhadap Dia, memukul Dia, tetapi Dia tetap mengikuti Yesus. Dia dengan berani menyaksikan imannya. Ketika kita merasakan pengalaman pengampunan, kita akan dengan rela menyerahkan segalanya kepada Allah. Dan di atas segalanya, kita tidak akan tinggal diam. Seperti wanita yang terdapat dalam Yohanes 8, wanita ini tidak akan meninggalkan Tuhan sampai selama-lamanya. Dia akan terus mengikuti Yesus sambil berkata, Tuhan akan pergi. Khotbah kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih dan Tuhan memberkati.